Hai Sobat Belajar, apa kabar? Salam sehat. Kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kegiatan ini disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lain. Contohnya, di Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Sobat Belajar, apa arti perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000. Lalu, bagaimana proses terjadinya perdagangan antar pulau? Dan apa manfaat dari perdagangan antar pulau? Sobat Belajar, ada dua tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan, dan yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor mendorong perdagangan antar pulau yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Karena daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur dibandingkan daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Faktor yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah daripada daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Sobat Belajar, apa manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Manfaat yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sobat Belajar, apakah kalian pernah mendengar kata ekspor dan impor? Untuk memudahkan kalian memahami tentang perdagangan internasional, mari kita simak materi ini. 5 ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara yang lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Dua aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ekspor, merupakan kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Dan yang kedua adalah import, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Sobat Belajar, berikut adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Sobat Belajar, berikut ini faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Adapun manfaat perdagangan antar negara, yang pertama, memperoleh keuntungan, yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara, dan yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri,
keinginan memperoleh keuntungan, adanya perbedaan kemauan, adanya kelebihan produk dalam negeri, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk, keinginan membuka kerjasama, dan terjadinya era globalisasi. Ada 3 perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, negara mengatur aliran barang dan jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam perdagangan antar negara, negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda, sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Sobat belajar, apakah kalian pernah mendengar istilah pelemahan nilai tukar rupiah? Hal ini adalah merupakan salah satu permasalahan ekonomi. Terlalu banyak impor dan sedikitnya ekspor menyebabkan negara kita kekurangan mata uang asing untuk membayar impor.